Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa yaksuduna bidzalika kullihi at-taqarruba ila Allahi wa talaba ridha syaikhi. Wa yaksuduna lan padha nejo sapa tolabah bidzalika kelawan mengkono-mengkono mendahulukan takdim ngajokake dan lain-lain yang di atas itu ya. At-taqarruba ila Allahi wa talaba ridha syaikhi. Taqarrub kepada Allah dan mencari ridho guru, ridho kiai. Ridho kiai. Jadi hidup ini yang terpenting adalah dekat dengan pencipta dan disenangi oleh orang yang berarti dalam hidup. Disenangi oleh orang yang berarti, orang yang punya makna dalam hidup. Kalau tidak disenangi sama sebagian orang itu biasa. Orang itu ya ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi kalau tidak disukai, tidak diridhoi oleh orang yang punya makna besar dalam hidup, itu kecelakaan hidup. Siapa orang yang punya arti dalam kehidupan kita itu? Ya orang-orang yang punya kedekatan fisik, kedekatan emosi, kedekatan sosial. Jadi misalnya kalau ada orang Amerika sana di negaranya sana nggak suka sama kita, ya nggak ngefek, ya nggak apa-apa. Orang Amerika nggak suka sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu antara lain santri-santri. Oh nggak suka santri, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi yang penting kita ini dekat dengan Allah, pencipta, dan mendapatkan ridho orang yang punya makna dalam kehidupan kita, punya arti. Nah, siapa? Orang tua, orang yang punya kedekatan secara nasab, keturunan, dan emosi serta sosial, ekonomi dan lain-lain itu ya orang tua. Dan di sekitar orang tua, melebar saudaranya orang tua. Itu ini kaitannya, titiknya di situ. Kemudian yang kedua, karena kita ini butuh asupan ilmu, berarti gurunya guru, kawannya guru, dan orang yang di seputar guru. Lingkarannya semakin dekat semakin penting, semakin penting. Karena kita hidup ini nggak bisa keluar dari tempat di mana kita
ini kita hidup, nah, maka kalau tempat itu posisinya rumah, maka tetangga itu penting, harus disukai tetangga, disukai, diridhoi. Yang terdekat melebar. Ya. Tempat tinggal kita ini punya pekerjaan, berarti teman sejawat. Kita punya permainan, teman sepermainan, olahraga sepak bola gitu, ya teman-teman yang biasa sepak bola dengan kita, itu ridho, mencintai. Lagi teman ngaji, majelis taklim, mujahadah. Jadi orang-orang yang memiliki titik-titik kedekatan secara fisik, ya, kedekatan secara emosi, kedekatan secara sosial itu dicari keridhoannya, ya, dicari keridhoannya. Bedanya kalau kawan dekat, tetangga itu tidak mensuplai sesuatu, tidak memberi sesuatu secara langsung, tetapi memberikan dukungan lingkungan yang kondusif atau tidak kondusif, yang nyaman atau tidak nyaman, tetangga, kawan. Tapi yang bukan saja memberikan suasana kondusif, nyaman, aman, tentram, tapi juga mensuplai, mengisi, memberi, itu orang tua. Jika dia berfungsi selain melahirkan, itu memberi nafkah. Karena ada orang tua yang lepas berkontribusi untuk melahirkan, tapi setelah itu lepas. Bapaknya setelah ini istrinya hamil pergi, tidak ada ini apa kabarnya ada. Itu enggak ada ini ikatan batin, bahkan kebencian. Anaknya itu benci pada bapaknya karena ditinggal begitu saja ibunya itu. Ini jadi ada ininya, catatan-catatannya. Ada ibu itu yang setelah melahirkan dibuang. Loh, piye? Ada ikatan darah tapi hanya sebatas itu. Tapi ada orang tua itu yang setelah melahirkan menafkahi, kemudian dibarengi dengan mendidik, dididik, dinasehati, disayangi, ya, diberi keamanan, kenyamanan dalam hidup, bahkan difasilitasi. Gawe ke omah, lho kok ini repot temen jane, ya. Coba dibandingkan dengan yang tadi, hanya membuat seseorang ada, ya, bahkan ada yang lebih ini tega lagi, tidak dalam ikatan pernikahan, melahirkan seseorang tapi di luar pernikahan, anak lahir tanpa ikatan, itu tega sekali, tega, orang yang tega. Jadi catatannya banyak, ya, satu titik catatannya banyak. Orang tua, guru, lah ini dalam konteks kita ini guru, orang yang mensuplai ilmu. Sebagian ulama itu kalau orang tua yang melahirkan fisik dihormati, apalagi yang melahirkan ilmu, membesarkan ilmu, mendewasakan ilmu, ya, apalagi yang melahirkan dan menguatkan spiritualitas, keagamaan, keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Maka
jika dibanding-banding antara ridho guru dengan ridho orang tua, dalam konteks orang yang sudah mulai belajar seperti ini itu lebih didahulukan gurunya. Tapi, tapi karena guru itu ya macam-macam. Ada yang guru itu mengajar karena pekerjaan, SK, karena SK. Tanpa SK tidak mau ngajar. Guru di sekolah formal. Kalau nggak di SKI nggak ngajar. Guru di kampus, SK terlambat ya nesu-nesu. Oh gimana ini SK-nya? Karena memang dia ngajar karena SK. Ngajar karena dijadwal, formal. Tapi ada guru disebabkan karena ini tuntutan rasa. Seorang yang punya ingin memberi kepada yang belum punya. Ya sudah lihat dia ini kalau sudah karakternya guru, pindah kemana saja ya ingin jadi guru, ingin memberi. Jadi memberi itu keinginan, bukan karena kasihan. Karena memang saya ingin memberi. Jadi pergi kemana-mana itu ini konteksnya itu dalam rangka untuk menenteramkan batinnya guru itu sudah tenang jika dia sudah memberi ilmu dengan penuh kasih sayang, penuh keikhlasan. Nah kalau gini ya ini mana yang lebih didahulukan antara panggilan orang tua sama guru? Kalau guru kualitas tinggi kayak gini ya gurunya. Karena guru tidak mungkin manggil kalau tidak penting. Tidak penting. Kalau orang tua manggil bisa karena kangen ini hari raya. Hari raya. Wah ini hari raya Idul Fitri, anakku kok ora teko, ditelepon baliole, baliono. Nah, ingin kembali disebabkan karena ini, karena kangen, karena. Tapi kalau guru kok sampai manggil, guru yang baik tadi itu ya, kok sampai manggil, mesti penting. Ini mesti penting. Maka sama-sama manggil, nah, ya, sama-sama manggil. Yang satu dipanggil ke pantai ayah kono, wong tuamu, nong ayah kono umpamane. Yang kedua dipanggil ke Kutasari. Loh, iki padahal awakmu ning Jakarta, arep nang ayah apa nang Kutasari? Kalau konteksnya ini, banding-banding kayak gini, maka harus mendahulukan guru. Guru yang catatannya tadi loh ya. Guru yang bukan karena SK. Karena guru. Hubungannya itu bukan karena jadwal SK, bukan karena gaji, tapi karena memang ini ingin memberi. Nah, jadi ada lingkaran-lingkaran begini ini yang perlu direnungkan di sini nih ya. Taqarrub ilallah, kemudian tolabur ridho syekh. Ini dua hal yang sangat penting. Nah, untuk menguatkan ini, Hadratus Syekh kemudian mengutip, faqad qila mongko teman-teman dingendikaaken. Apa sing dingendikaaken? Arba'atun la ya'nafus syarif minhunna wa in kana amiron. Arba'atun utawi perkara papat, layak nafu kang ora ngremehake sapa asyarifu wong kang mulya minhunna saking papat. Tidak empat hal yang tidak disepelekan oleh orang yang mulia. Wa in kana amiron, senajana ana sapa syarif, wong mulia kuwi iku amiron, pemimpin. Walaupun dia itu seorang pejabat. Jika dia itu orang yang mulia, maka dia akan senantiasa memuliakan empat ini.
Yang pertama, qiyamuhu min majlisihi li abih. Qiyamuhu ngadeki tolib, santri, ini syarif. Min majlisihi saking majlise syarif li abihi krana bapake syarif. Ya termasuk ibune ya, bapak. Jadi nek ada ramane biyunge lewat itu berdiri. Jadi orang mulia itu apabila ini dia mampu menghormati orang tua, menghormati orang tua. Ibaratnya lewat ngono wae ngadeg. Iku apik lho ya, jajal rasakan. Kayak di ini ya. Di sinetron itu loh, film-film itu kalau ada bapak ibu nih rawuh gitu terus, Masya Allah, Alhamdulillah, monggo Bu, monggo. Loh, sungkem, cium tangan, menyambut dengan gembira dan penuh penghormatan. Ini sik ndeleng wae ngerasa enak, nyaman, ya. Apalagi sing iso merasa. Gitu. Jadi menghormati orang tua. Satu. Yang kedua, wa khidmatuhu li alimin. Oleh ngladenine syarif li alimin maring wong alim. Ya ta'allamu kang ngajar. Sapa alim ya ta'allamu wis belajar sapa syarif minhu saking wong alim. Jadi orang yang mulia itu apabila dia tetap bisa berkhidmah kepada orang yang mengajar, orang alim yang mengajar. Guru namanya, kiai. Nah umumnya kiai itu, sebutan kiai itu ini di atasnya guru. Gampangnya ki guru ki umpamanya nilainya itu 75, itu ya kiai itu 80. Biasanya. Kenapa? Karena guru-guru itu muridnya kiai. Guru-guru itu muridnya. Jadi ini bagus ya. Bagus. Saya ada juga pejabatnya. Ini wa ingkana amiran ini, walaupun dia pemimpin pejabat. Tapi kalau sama gurunya, meskipun tidak ngajar secara langsung, itu hormat. Ini pejabat di Banyumas masih ada. Setiap kalau pidato itu mesti, ini Pak Kiai Rokib ini guru saya, ini. Kiai saya. Ini. Ada ini apa ya, upaya untuk mempersepsi diri dan mensosialisasikan pada orang lain agar kita ini hormat kepada guru. Wah, bagus ya. Jadi kalau ada guru ini dihormati. Ini istilahnya sini ini khidmah ya, khidmah itu biasanya ini kaitannya itu mencari berkah. Khidmah ngladeni bahasa Jawa ini. Laden, juru laden ngladeni ini guru yang mengajarinya. Tolong dibantu ini ya, digugahi nek subuh ya. Ini santri tenanan cekat-cekat sadurunge adzan wis nggugahi. Karena apa? Diamanai. Khidmahnya ya di situ itu. Tapi ono wis diulang-ulang iki subuh. Tolong ki jamaah nang masjid.
Ya wis ra iso jamaah 5 kali ya wis subuhe sadurunge jamaah nggo gawa santri. Ngono iki ya angele ra karuan. Iki kaitane dengan khidmah. Ya. Khidmah. Ibaratnya sedina dikongkon sepisan iya ora dilakoni. Ana, tapi ana sing dikongkon sepisan dilakoni 2, 3 iya ana. Ya wong ki. Jadi itu ini menurut yang dingendikaken Hadratus Syekh ini. Itu orang mulia. Jadi orang mulia itu tidak menyepelekan khidmah kepada guru, khidmah kepada kiai. Yang ketiga, wasu'alu amma la ya'lam. Wasu'alu lan takon amma la ya'lamu, amma saking barang, masalah, ilmu, teori, la ya'lamu kang durung ngerti sapa syarif. Orang mulia itu tidak meremehkan tentang pertanyaan jika dia tidak tahu. Jadi apa yang dia tidak mengerti itu takon, gampang takon. Ya. Sehingga tidak gampang salah. Iki piye ya, gimana kan ya ini ya? Kayaknya kalau begini lebih bagus. Waduh, daripada nanti ini ragu-ragu, takon. Oh, ngono. Takon ahline gawe omah ragu-ragu, tanya ahlinya. Buat sumur ragu-ragu, ini wong belum pernah. Tapi kalau sudah punya ilmunya ya nggak ragu-ragu, wong sudah punya ilmunya. Sudah buat sumur ke 101, ya mesti dia sangat yakin dengan ilmunya. Wong pengalaman sekali 2 kali sudah cukup. Kaitannya dengan ilmu-ilmu praktis itu. Ya. Nah, jadi orang mulia itu tidak meremehkan terhadap pertanyaan. Tidak meremehkan, alas, takon-takon. Apa? Loh, takon itu penting. Dan itu kewajiban loh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini dari sini. Kalau enggak mau tanya, enggak jadi orang mulia. Ya, jadi orang mulia itu tidak meremehkan orang tua, tidak meremehkan khidmah kepada guru, kiai, dan tidak meremehkan terhadap pertanyaan terhadap apa yang belum diketahui. Jadi takon sih penting. Apa saja, ya apa saja takon. Pripun nggih kula niku kok ngantukan. Ngaji ku lho kok mirengaken ngerti-ngerti les ini. Les. Pripun carane menghilangkan ilmu les? Ngono takono, ora gelem takon. Pripun carane menghilangkan ilmu les? Paham mboten? Nggih, pripun carane ngilangaken niku penyakit bablas. Bablasen, nek turu kebablasen, nek mangan kebablasen. Serba bablas. Ngomong kebablasan. Ngomong iki bablas. Bablas waktune, bablas materine. Asale ngomong masalah bumbu. Akhire iku ya lurahe diomong, camate diomong, bupatine diomong. Lah wong tuku bumbu wae kok iso sak kabupaten diomongi kabeh. Enten ngoten niku. Ibu-ibu itu. Ibu-ibu pokoknya kalau kaitannya kalau ngomong wis juara. Ya, perempuan itu kan setiap harinya itu ada kosakata 20.000 kosakata. Jadi ini sih akeh iku rasane kudu ngomong ae.
iki lagi 10.000. Itu ngomong derek kanca. Turu-turu wae digugah. Tangi to aku dhewean iki lho. Nah, gitu. Dhewean iki karepe ngejak ngomong. Nyisih 10.000 kata. Kalau laki-laki itu 7.000. Wakeh kaceke ya. Kaceke 13.000 rata-rata. Ya, kira-kira yang munggah medune ya sekitar itu. Sing lanang sing ciriwis kok iku paling banter 12.000. 12.000 kan. Nah, wong wadon ora ciriwis wae 20.000. Ya. Kudune sing wadon iki gampang takon. Ning kok ya ora gelem takon. Kepriwe kowe? Mbak. Kok ora takon, ngomong ning cerita donan lho. Dan kalimatnya itu kalimat langsung, gak ada yakeh ya kuwi. Nggih, Mbah, kula wau lak kepanggih kali niku jeneng. Niku putrane jenengan niku ngendika ngeten lho, kata-kata niki langsung dilangsungkan. Kepriye kuwi tadi? Jadi tidur ki sak suarane sisan. Nggih kula jawab. Ora iki tadi. Lah mbak niku ngomong malih ini. Jadi kayak sinetron. Ya sinetron. Lah ngono ki kudune kan seneng takon. Lho kok ya ora takon ngilmu lah. Nah, ya, dimanfaatkan. Lah seneng ngomong ki dimanfaatkan nggo golek ngilmu. Pripun carane didik bocah ben gembrega. No, ngono. Nggih. Calon ibu-ibu, nggih. Ngoten. Itu potensi yang harus dikelola, mengelola potensi diri. Yang keempat, wa khidmatuhu li dhaifihi. Khidmah ke maring tamune syari. Dadi nek ana tamu kuwi ini dilayani tamu. Makanya ini setiap pondok kuwi mesti ada santri yang ditugasi melayani tamu, mulai dari manggaaken buka pintu sampai dengan ini memberikan suguhan. Ewuh gupuh suguh ya wong Jawa iki kudu ndang ewuh iki piye ya? Ewuh iki sibuk, kudu sibuk. Masya Allah, alhamdulillah, ya. Meskipun jan iki ora kenal sapa. Siapa ini? Wis ekspresi niki. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Monggo. Oh, no. Aku ya sering kok tamu niki sapa to ya karo mikir-mikir. Iki sapa? Wong kono kok kayane kenal iki. Oh, ya melu. Bareng Bali iki mau siapa ya? Arep takon kayane sakrab banget. Ora takon. Ini. Ya, tapi kadang ini pertanyaannya itu dibuat ini samar. Oh, jenengan iki panjange sinten sih? Padahal iki hasilnya ra roh. Panjange sinten panjenengan? Oh, kula niku ini Singo Demejo Mangku Rondo 5. Oh, Singo. Oh, dah panjang nggih panjenengane. Nggih. Padahal iki dalam rangka untuk mengerti namanya. Atau takoni panggilan. Jenengan asmane jenengan panjang. Panggilan singkatnya niku sinten nih? Di dalam rangka. Tapi nggak enak orang kok bertamu sudah akrab banget kayaknya itu. Assalamualaikum. Alhamdulillah sakit panggil jenengan. Jenengan sinten? Lho rasane rasane mbededeg ning kene. Ya Allah ya. Rumangsaku wis iku akrab banget malah ditakoni jenengan niku sinten. Oh ya. Jadi ya ditanggapi sing. Lah iku jenenge melayani tamu. Ya, melayani tamu. Nah, tamu ki macam-macam. Ya, tamu ki macam-macam.
ana sing niate ndolek ilmu. Apik berarti niat kok ajeng napa kula ajeng tanglet niki masalah hukum. Oh ngoten nggih monggo. Wah bagus. Ya, tamu kok ndolek ilmu. Ya, kula silaturahim niku diceritani kalian bapak terus gadah rencang akrab niku ten kota mriki. Oh, kula tanglet-tanglet niku terus panjenengan. Lho sampean putrane sinten? Kula putrane Ahmad. Masyaallah, Ahmad Lampung. Oh nggih. Nggih monggo. Lho iku berarti memang nepung sanake wong tuwa. Ya, nepung ini kancane ini orang tua. Jadi orang tua punya kawan dekat, anaknya diajari ini mengenal. Wah bagus nih, apik. Tapi ana tamu ki sing niati utang ki ana. Sing mlipir muter iki terus intine ajeng utang. Ya ini tetap saja dihormati. Ora usah diomong. Gini sampean iki ngomongi muter-muter mengarep utang. Mbok langsung utang. Lho ya ora iso wong jenenge wong punya perasaan. Wong utang ki abot. Nah, utang ki ana sing bakat, ana sing memang kepeksa. Bakat iki ya ning ndi duwe utang. Utange pirang-pirang. Umumnya kan tutup lubang, buka lubang. Lah iki ora tau nutup. Buka wae ning ndi. Ana. Jadi ditagih wong sak pirang-pirang. Nah, iki tetep ngurmati tamu ning ati-ati. Ana sing niate nipu ya ana. Datang untuk menipu itu juga ada. Dihormati tapi hati-hati. Ya gitu ya. Hati-hati. Lah sekarang tamu itu bukan saja tamu zahir yang kelihatan, tapi ada yang tamu di dunia maya yang tidak kelihatan. Lewat WA, YouTube, apa meneh? Apa kayak Instagram, lewat macam-macam itu. SMS. Itu tamu-tamu melalui ini dunia maya, tidak kelihatan, tapi itu juga tamu. Ya, tamu. Jangan ini menyakiti lewat ini tulisan. Jika nggak bisa menjawab, nggak siap untuk menjawabnya, ya nggak usah dijawab. Waduh, ini kalau saya jawab saya marah-marah ini. Gimana ya? Ya sudahlah, nggak usah dijawab. Ibarat rumah itu nggak dibukakan pintu karena berbahaya, karena bahaya. Boleh orang tidak membukakan pintu untuk tamu karena diprediksi bahaya. Ya, perempuan di rumahnya di pinggiran hutan sendirian. Oh, ana dodak-dodak. Tun, sampurasun. Wah, bahaya. Nah, dikunci, tetap enggak. Ya. Jadi ada 4 ini pasti dilakukan, tidak diremehkan oleh orang yang mulia. Ya, saya ulangi. Ada yang kaitannya dengan nasab orang tua. Ya, menghormati orang tua. Yang kedua, khidmah kepada guru kiai. Yang ketiga, senantiasa mencari jawaban terhadap apa yang dia belum mengetahui. Yang keempat, terhadap orang yang datang kepadanya. Datang. Kalau diberi definisi tamu kok, tamu ki mesti nang omahe. Yang datang menghadap kepadanya. Ya mungkin di kantornya, mungkin di rumahnya, mungkin di websitenya, mungkin di grupnya. Ya.
tamu tapi tamu umum, ya ada. Tanglet tapi di grup, takon ning grup. Ya, itu. Nah, semua kemuliaan tadi itu dilakukan dalam rangka untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ulangi, hidup ini harus punya dua identitas dekat, ya, dan ridho, kasih sayang. Dekat sedekat-dekatnya kepada Allah. Yang kedua, diterima, diridhoi oleh orang yang penting dalam kehidupan kita. Orang-orang yang punya arti, punya makna. Punya makna. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.